Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Sabtu pagi hari ini tanggal 23 September 2023, angkanya sama Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 tahun 2023, dan kita minta senantiasa pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Jadi senantiasa kita minta kekuatan Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini hari kita berubah. Kemarin tanggal 22, sekarang tanggal 23 berubah. Besok tanggal 24, dan minggu depan sudahlah Sabtu yang terakhir tanggal 30 September. Berarti minggu depan sudah masuk di dalam bulan Oktober. Makin mendekati kedatangan Tuhan. Tema firman Tuhan yang nanti kita baca dalam kitab Daniel pasal 11, kita akan akhiri 11 dari ayat 33 sampai 45. Di situ dikatakan, diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Oh haleluya. Berarti mulai dari saat ini kita harus siap sedia. Berarti pengujian, penyaringan, dan pemurnian sudah dimulai dari saat ini. Karena di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, kita sudah memasuki hari-hari terakhir. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Peperangan akan terjadi. Situasi di negara kita juga mendekati pilpres, tahun politik. Tidak tahu apa yang terjadi tahun-tahun yang akan datang. Sampai satu hal kita tahu, bahwa kita senantiasa kalau dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Kiranya Roh Kudus akan menuntun hidupku. Roh Kudus akan menolong kita, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam Sakarya pasal 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, tetapi kata firman Tuhan, hanya oleh Roh-Mu ya Tuhan, oleh Roh Kudus. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah. Kita tidak mampu menghadapi keadaan dunia ini. Oleh karena itu marilah kita minta pimpinan Roh Kudus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Yesus, kuatkanlah hatiku oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Amin. Biar ribut keras datang, Ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku untuk pagi ini baca firman Tuhan. Sumber kebenaran, sumber kekudusan ada di dalam firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan hilafku ya Tuhan Yesus. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus dalam firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat Roh Kudus, buat firman-Mu yang selalu menuntun kami. Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman-Mu akan membentuk kami supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pagi ini setiap kami anak-anak-Mu semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua dan saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari-hari kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Senantiasa saya setia karena Yesus setia menyampaikan firman Tuhan pagi malam, hari-hari kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Biarpun saat ini kita baca dalam kitab Daniel, dalam kitab Wahyu, berkata dan antikris nanti akan menyerang setiap anak-anak Tuhan. Lihat nanti, karena iblis berfirman juga di dalam Wahyu pasal 12 itu firman Tuhan katakan saudara ya. Dalam Wahyu pasal 12 saya mau baca. Iblis itu marah saudara. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan dia tidak suka. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 atau firman Tuhan demikian. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang di dalamnya. Bagi kita yang menuju kerajaan surga, memikirkan perkara-perkara surga di situ. Karena itu bersukacitalah hai surga. Jadi bagi kita memikirkan perkara di atas ada di dalam firman Tuhan. Dan kamu sekalian yang diam di dalamnya, yang diam di dalam firman Tuhan, bersukacita. Tapi sebaliknya saudara, celaka kamu hai bumi dan laut. Celaka bagi mereka yang pikiran bumi, laut, artinya dunia. Karena firman Allah katakan berikutnya, karena iblis telah turun kepadamu dalam keadaan dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah singkat sudah. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, ini bagi kita orang yang punya kepekaan, saya punya kepekaan. Ya, ini apa kejadian-kejadian yang terjadi gempa bumi, masa peperangan, itu kan sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kitab Daniel ini bicara tentang antikris berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Ada dalam kitab Wahyu, ini suatu pelajaran saudara. Bagus sekali ini kitab Daniel. Supaya kita berjaga dan berdoa. Supaya kita menjadi orang Kristen, jangan enak-enakan terus saudara. Jangan cari duit. Boleh cari uang.
Jangan hidup di dalam dunia keduniawian, melupakan Tuhan, cari kesenangan, dan tidak ada Tuhan lagi. Tidak mau firman Allah, tidak mau doa, bentrok. Wah, pokoknya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi. Digiring saudara iblis. Nanti kita lihat. Kemarin sudah kita bacakan tadi malam, banyak tipu-tipuan, bohong-bohong, perjanjian bila perlu anaknya dikorbankan. Saat ini banyak seperti itu, ya. Semuanya dilakukan dengan segala cara. Itu semua tipu muslihat iblis. Makanya firman Tuhan katakan, jangan ikuti tipu muslihat iblis. Efesus 4 ayat 27. Saya mau baca. Efesus pasal 4 ayat 27 sudah dikatakan supaya kita berhati-hati, jangan ikuti taktik dari iblis, saudara, ya. Efesus pasal 4 ayat 27 saya mau bacakan. Supaya makanya pentingnya Bapak Ibu itu di dalam firman Tuhan. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, iblis tahu. Tapi biarpun tahu tidak menjadi masalah. Yang penting saya punya Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan berjanji, Tuhan akan jaga lindungi saya. Ada malaikat Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 11, janji Tuhan. Tuhan akan perintahkan malaikat Tuhan akan jaga lindungi saya, akan jaga lindungi Bapak Ibu. Yang penting ayo kita selalu dekat dengan firman Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan dalam Daniel 11 ayat 33 sampai 45 supaya kita selesai. Nanti malam kita lanjutkan dalam Daniel pasal 12. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang, api, dan oleh karena ditawan, dirampas. Ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Maka pentingnya kita semua ini harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ini bicara tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, 10. Kalau dalam Matius 25, sama-sama menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan. Tapi karena bujuk rayu dengan tipu muslihat iblis, kalau kena bujuk rayu, ya, mereka sudah ngerti firman Tuhan. Salah satunya siapa? Yudas Iskariot, ya. Dia dipilih sama Tuhan loh. Bahkan sama Tuhan diberikan kuasa, kalau saudara baca di Matius pasal 10, untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi karena dia tidak pegang firman Allah, dia tidak hidup di dalam firman Allah, akhirnya jatuh. Itu bicara orang murtad, seperti yang saya bacakan sudah dalam Matius 24 ayat 10. Banyak orang murtad, banyak orang Kristen juga nanti akan jauh dari Tuhan. Coba lanjut kita bicara, ya. Karena bicara mati akan jatuh oleh pedang dan api, oleh karena ditawan, dirampak, semua ada di dalam firman Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu pasal 13, itu orang akan mati dengan pedang, ada, sudah tertulis. Maka dari sekarang ini kita harus kuat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi malam, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan kuat seperti burung Raja Wali. Yang selalu menantikan Tuhan artinya bergaul karib dengan Tuhan. Kalau tidak kuat, saudara. Keadaan dunia seperti ini, wow, itu karena di dalamnya ada iblis, saudara. Maka baca Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketabahan dan iman orang kudus. Jadi kita harus bertambah-tambah di dalam firman Tuhan. Iman itu kaitannya dengan firman Tuhan. Dan orang kudus harus dekat dengan Tuhan. Sumber segala-galanya dia hanya Yesus. Oleh itu mari kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan, saudara. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nempel dengan Tuhan, saudara, supaya kita lolos dari masa-masa antikris. Saya mau baca berikutnya, saudara. Sementara jatuh, mereka akan dapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Lihat, banyak orang-orang menggabungkan diri dengan cara-cara iblis, dengan cara-cara setan, dengan penuh kebohongan. Pura-pura ini kan bapaknya iblis, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 44, penuh dengan kebohongan. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Tadi saya sudah bacakan Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Berikutnya ayat 35. Sebagian dari orang bijaksana akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka pada zaman saat ini. Karena lagi firman Tuhan terjadi, saudara. Dalam Matius pasal, coba sama baca, Markus pasal 13, saudara. Orang yang murni sekalipun, yang pilih, kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, akan jatuh, saudara. Lihat ini. Markus pasal 13, 22. Sebab Mesias palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Oleh karena itu mari adop 3. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya kepada kamu. Ini firman Allah sudah saya sampaikan. Bukan secara kebetulan. Supaya kita semua jadi orang bijaksana. Yang kokoh di dalam Tuhan ya. Karena firman Tuhan pula nanti saudara akan terima masa-masa kesukaran. Terus berikutnya saya mau baca ayat 36. Raja itu kan berbuat segenap hati. Ia akan meninggikan diri dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ini Allah kecil-kecil dewa saudara. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang tertetapkan akan terjadi. Semua akan terjadi saudara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 6. Saya kaitkan dengan Wahyu saudara. Ya, Wahyu pasal 13. Maka pentingnya di sini kita perlu dekat dengan Tuhan. Ya, kalau bersama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 6 dikatakan. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di surga. Jadi semua dikatakan di sini kan banyak berita bohong. Membesarkan diri. Ya, mengatasi segala Allah. Mengucapkan kata yang tak senonoh. Ini semua kaitkan dengan kitab Wahyu. Semua akan terjadi. Maka pentingnya kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Ayat 37. Juga para Allah nenek moyangnya tidak diundangkannya. Baik pujian orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diundangkannya. Sebab terhadap semuanya itu akan membesarkan diri. Sombong saudara. Ya ini gaya iblis ya. Lucifer kan sombong. Jatuh karena tinggi hati. Maka penting di sini. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Tapi biarlah kita rendah hati. Takut saudara. Udah berani saya. Semua ini karena Tuhan. Tidak ada kita nggak ada apa-apanya saudara. Semua karena Tuhan Yesus. Mari kita rendah hati. Takut sama Tuhan. Karena tipe sombong tinggi hati. Itu sifat dari iblis. Jangan sampai masuk di dalam bagian di sini. Ayat 38. Tapi sebagai ganti semuanya. Ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Akan dihormati dengan membawa emas dan perak. Dan permata. Dan barang-barang yang berharga. Oh semuanya saudara. Ya, dengan tipu muslihatnya. Dengan membawa hormat dengan dewa-dewa. Semua tidak benar saudara. Seperti di dalam Markus pasal 8 ayat 38 saya mau baca. Semua dikaitkan dengan firman Tuhan ya. Markus pasal 8 ayat 38. Itu demikian firman Tuhan. Saya mau baca dulu. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya diiring malaikat-malaikat kudus. Karena nanti dengan pembohongan dari iblis, taktik dari iblis, banyak orang tidak mengakui Yesus lagi. Banyak orang murtad, tidak menjadi orang Kristen lagi. Maka pentingnya di sini sudah dikenapi firman Tuhan supaya kita jangan sampai kita menjadi murtad. Tapi kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Dekat dengan firman Tuhan. Berikutnya. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing. Itu siapa mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang. Dan kepada mereka akan dibagikan tanah sebagai upahnya. Dengan adanya seperti ini, cara-cara yang keji, cara yang tidak benar, banyak orang Kristen jatuh nanti saudara ya. Tapi pada hari zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri ini dan menggenaki dan meliputi semuanya seperti air bah. Meliputi semua air bah itu banyak orang seperti people power. Orang seperti air bah penuh dengan mereka-mereka orang fasik, dan mereka nanti berperang melawan anak domba Yesus ya. Yang saya katakan tadi negeri utara itu Syria saudara. Semua adalah antikris semua. Termasuk selatan itu Mesir. Semua kena semua. Dunia semua akan kacau balau. Juga tanah permai akan dimasukinya. Ini Israel saudara. Nanti di Israel akan kena antikris. Dan banyak orang akan jatuh. Tapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab. Dan bagian yang penting dari Bani-Ammon Yordan saudara. Ya. Berikutnya, ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas, perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mewujudkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ayat 45 yang terakhir, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tapi kemudian akan menemui ajalnya dan tidak ada
yang menolongnya. Jadi gunung permai itu di Yerusalem semua akan diinjak-injak, saudara. Rumah Tuhan, antikris terjadi. Dan lihat, nanti Yesus akan berperang, akan dibinasakan sama Tuhan. Sebagai terakhir, mari saya mau baca di dalam 2 Tesalonika, saudara. Pasal 2 ayat 8. Nanti Tuhan akan berperang, akan dimusnahkan sama Tuhan. Lihat ini, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Pada waktulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin. Tuhan akan datang dengan segala kebesaran, kemudian akan menghancurkan isu antikris, dan iblis semua akan dimasukkan di dalam lautan api. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Oleh itu mari melalui firman Tuhan kita lanjutkan nanti malam Daniel pasal 12 ayat terakhir, fase yang terakhir. Biar makin hari yang penting kita mau cinta Tuhan, kita mau setia, kita hidup di dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Minta sama Tuhan, kuatkanlah ya Tuhan, kuatkanlah ya Roh Kudus, supaya kita setia sampai langkah yang terakhir. Amin. Tuhan memberkati. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia sampai selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kuat di dalam firman Allah, dan Roh Kudus akan mengajar kita sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, penyertaan yang sempurna bersama Tuhan Yesus, bersama kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin.